Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ruya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala miftahu as-salatu at-tuhur tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Wa kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi hatwa ma baina mankibaihi wa la yadhummuhu wa la yufarrijuhu wa kana yaqulu ma'a takbir wa ahyanan qablahu wa ahyanan ba'dah. Wa ruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shoma lillahi arba'ina yawman yudrikuhu takbiratul ula ay takbiratul ihram kutibat lahu bara'atani bara'atu minan nari wa bara'atu minan nifaq. Wa ruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salata fala salata ila al-maktubah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, di kesempatan malam hari ini kita akan bagi waktu sebahagian materi yang akan ulun sampaikan. Dan mungkin mayoritas waktu kita akan berdialog dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal-hal yang perlu untuk kita perbincangkan. Telah hadir 3 atau 4 pertanyaan atau bahkan 5 mungkin di meja ini. Jadi mungkin kita akan banyak dialog di kesempatan malam hari ini. Hadis-hadis yang ulun sampaikan tadi di muqaddimah di awal, itu hadis-hadis yang membicarakan tentang salah satu rukun yang paling urgent, rukun yang paling penting, yaitu takbiratul ihram. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan miftahu as-salatu at-tuhur. Kunci dari ibadah salat adalah bagaimana dia bersuci. Kualitas salat kita bisa menjadi baik tergantung bagaimana kualitas berwudunya kita. Bahkan terkadang, mohon maaf, dengan wudu yang baik pun belum menjamin salat kita itu bisa baik. Tapi ketika wudunya sudah tidak baik, dipastikan salatnya tidak akan baik. Karena miftahu as-salatu at-tuhur, kata Rasulullah. Kunci dari ibadah salat bagaimana dia lebih dulu bersuci. Tahrimuha takbir, mengharamkan semua perkara-perkara yang hukum asalnya halal itu dengan takbir. Wa tahliluha taslim, dan menghalalkan apa yang diharamkan di dalam salat dengan salam. Maksudnya tahrimuha takbir, mengharamkan apa yang hukum asalnya halal dengan takbir. Sebelum salat kita bebas untuk makan, minum, berbicara, melakukan gerakan apapun yang kita inginkan. Tapi ketika sudah takbir Allahu Akbar, maka haramlah perbuatan yang hukum asalnya halal. Sehingga takbir pertama dikenal dengan istilah takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan apa-apa yang hukum asalnya halal. Tahliluha taslim, menghalalkan apa yang hukum asalnya hukum haram di dalam salat tersebut dengan salam. Ketika sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini keduanya diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Disebutkan juga dalam putusan Tarjih Muhammadiyah pada kitab yang ketiga halaman 192. Salam baik yang warahmatullah atau yang wabarakatuh itu kedua-duanya bisa dipraktekkan. Ketika sudah diucapkan salam, maka secara hukum dia boleh untuk berbicara apapun, sehingga dikenal tahliluha taslim, menghalalkan apa yang asalnya haram di dalam salat itu dengan salam. Dan ulama bahkan menyatakan seorang yang sudah salam di salam yang pertama, dia ucapkan assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belum masuk di salam yang kedua,
dia sudah dihukumi salatnya sah. Allah Ta'ala anha pernah meriwayatkan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusallim taslimatan wahida wa yaqul assalamu alaikum warahmatullah. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah menuturkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salat beliau pernah hanya mengucapkan salam satu kali dengan mengucapkan kalimat assalamu alaikum warahmatullah. Makanya terkadang kita melihat di tanah haram, di Mekah, di Masjidil Haram, hanya tuntung assalamualaikum warahmatullah, bukahan orang ke Hajar Aswad. Padahal imam belum tuntung salam yang kedua. Orang kita nang kartapi tahu, kartapi mengerti, dasar bobohan Arab nih kartapi tahu disembahyangnya. Tidak, salatnya sah, meskipun ini tidak baik. Kadang kita bobohannya hanya assalamualaikum warahmatullah, terduhulunya terus ke Hajar Aswad. Rahasianya imam salam, bukahan langsung sudah. Salatnya sah karena salam pertama itu dihukumi rukun, sementara salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Sehingga kalau ada orang yang salam assalamualaikum warahmatullah, kemudian dia batal selesai salam tadi, salatnya tetap dihukumi sah. Salatnya tetap dihukumi sah. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, kata Rasul, man shalla lillahi arba'ina yawman la yafutu takbiratul ula ay takbiratul ihram kutiba lahu bara'atani bara'atu minan nari wa bara'atu minan nifaq. Siapapun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari seorang muslim, dia salat arba'ina yauma, dia salat selama 40 hari. 40 hari yang dia ikut salat dengan cara berjamaah itu, kata Rasulullah, la yafutu takbiratul ula ay takbiratul ihram, dia tidak kehilangan takbir yang pertama, dia terus dapatkan takbiratul ihram. Setiap sholat dia terus dengar imam takbiratul ihram. Dia berada di masjid atau di musholla ketika imam mengucapkan kalimat Allah Akbar. Arba'ina yauma, dia bertahan 40 hari. Wala yafutu takbiratul ihram, dan dia sama sekali tidak pernah kehilangan satu kali pun takbiratul ihram tadi. Selama 40 hari dia mampu bertahan salat berjamaah, tidak pernah kehilangan takbiratul ihram. Kutiba lahu bara'atani bara'atu minan nari wa bara'atu minan nifaq. Maka siapapun yang melakukan perbuatan tersebut ikhlas karena Allah, orang tersebut, kata Rasul, kutiba lahu bara'atan, telah diberikan dua pembebasan besar. Bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq, bebas dari neraka Allah dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Lihat, arba'ina yauma, dia mampu bertahan 40 hari. 40 hari dia dapatkan takbiratul ihram. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan, yang dimaksud orang yang mendapatkan takbiratul ihram 40 hari adalah orang yang berada di dalam masjid, di dalam musholla atau di dalam jamaah tersebut, dan dia benar-benar berada pada saat imam mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Dia benar-benar hadir di tempat tersebut. Ibu-ibu yang sholat berjamaah misalnya di rumah, bertahan 40 hari dan terus mendapatkan takbiratul ihram, kutiba lahu bara'atan, dicatatkan dua pembebasan besar, bebas dari neraka Allah. Dan kita tahu alamat akhirat hanya dua, kalau tidak dimasukkan ke dalam sorga, dihempaskan dalam neraka Allah, wa iyadzubillah. Orang yang mendapatkan 40 hari takbiratul ihram dimanapun dia sholat berjamaah, dibebaskan dua pembebasan tadi. Dan ini fadilah yang begitu besar, keutamaan yang begitu dahsyat yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadikan kenapa orang-orang terbaik sebelum kita, mereka benar-benar memperhatikan 5 waktu sholat. Ini sebab kenapa seorang Sufyan Ats-Tsauri punya rekor yang sangat fenomenal. Beliau berada pada shaf yang pertama tidak lagi 40 hari, 40 tahun tidak pernah bergeser di shaf pertama. Kalau shaf pertama ini ya dapat takbiratul ihram sudah. 40 tahun Sufyan Ats-Tsauri bertahan di shaf yang pertama, tidak pernah tergeser. Karena hadis yang begitu mulia ini, kenapa orang-orang terbaik sebelum kita, mereka memperhatikan waktu sholat.
Karena mereka mengincar takbiratul ihram 40 hari kata Rasulullah. La yafut, dia tidak pernah kehilangan satu kali pun. Dan ini persyaratan mutlak. Persyaratan mutlak untuk mendapatkan keutamaan tadi. Ini sebab kenapa seorang Mu'ad ibnu Jabal, Anas ibnu Malik, sebahagian para sahabat radhiyallahu taala anhum wa radha'an, selesai salat berjamaah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pulang ke rumah-rumah mereka. Untuk apa? Untuk berjamaah dengan kaum perempuan, untuk berjamaah dengan istri mereka. Karena memang seorang perempuan idealnya secara hukum umum mereka lebih utama salat di rumah mereka, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamnu ima'akumul masajid buyutahunna khairalahunna. Jangan kalian melarang seorang perempuan untuk pergi ke masjid. Perempuan mau ke masjid jangan dilarang. Seorang istri izin kepada suami, saya ingin ke masjid, jangan dilarang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buyutahunna khairalahunna. Rumah mereka itu lebih baik mereka sholat di situ kata Rasul. Seorang perempuan yang terbaik memang mereka sholat berada di rumah-rumah mereka, kecuali di dua keadaan yang menggeser hukum sholat berjamaah bagi seorang perempuan yang mereka lebih ideal di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah. Sebab yang pertama, ketika mereka mendapatkan majelis ta'lim di tempat tersebut, seperti malam ini misalnya, ketika ada kajian-kajian agama di masjid ataupun di musola, salat berjamaahnya seorang perempuan di masjid, di musola itu lebih utama. Kenapa? Adanya majelis ta'lim. Karena majelis ta'lim itu salah satu kewajiban seorang muslim untuk mencari ilmu agama. Talibul ilmi, menuntut ilmu agama, fardhatun ala kulli muslim wa muslimah, wajib kepada muslim laki-laki, muslim perempuan kata Rasul. Yang kedua, hukum seorang perempuan bergeser hukumnya, yang mereka lebih utama asalnya di rumah, ketika ada pelaksanaan salat jenazah di masjid tersebut atau di musala tersebut. Karena fadilah keutamaan orang-orang yang melaksanakan salat jenazah, kata Rasul, man syahida ala jenazah, siapapun yang dia ikut melaksanakan salat jenazah, falahul qirat, dia dapat pahala satu qirat. Satu qirat itu pernah dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam paling tidak seperti gunung Uhud besarnya. Gunung Uhud dia punya panjang kurang lebih 7 kilo, lebarnya kurang lebih 3 kilo, tingginya kurang lebih 1 sampai 2 kilo. Itu gunung Uhud. Sampai para ulama menyatakan bahwasanya gunung Uhud itu diambil dari kata ahad. Uhud, sesuatu yang menyatu. Pegunungan yang menyatu di kota Madinah dikenal dengan istilah gunung Uhud. Bukan hanya lokasi peperangan Uhud yang biasa mungkin kita ziarah, kita datang ke tempat tersebut. Gunung yang menyambung dia sampai bahkan di Nabawi. Kalau pian umrah, biasa umrah atau haji, pian keluar dari pagar 25, 26, 27, keluar pagar 25, 26, 27, kita masih melihat masih ada sambungan Uhud. Pagar 25, 26, 27 itu Pak nang rancak bobohannya begambaran, bobohan artis begambaran di situ jar juga Bang. 25, 26, 27 ini favorit biasanya. Favorit orang-orang Indo, orang-orang Indonesia. Kalau kita keluar dari pagar 25, 26, 27 itu masih ada sambungan Uhud. Sampai itu, gunung Uhud itu sampai situ. Orang yang sholat jenazah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia dapat pahala paling tidak seperti gunung Uhud besarnya. Gunung Uhud yang begitu besar inilah yang nanti ditimbang pada timbangan mizan kebaikan kita pada kehidupan akhirat. Sehingga kata para ulama, terlalu disayangkan dan sangat disayangkan ketika ada pelaksanaan salat jenazah di masjid ataupun di musholla, seorang perempuan tidak ikut berhadir. Sangat disayangkan. Sehingga ini sebab juga kenapa seorang perempuan mereka bergeser hukumnya pelaksanaan salat berjamaah tersebut yang asalnya lebih baik di rumah, tapi ketika ada majelis ta'lim, ketika ada salat jenazah, maka salat mereka di masjid itu lebih utama karena ada keutamaan yang tidak didapatkan kecuali hadir di tempat tersebut. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah orang-orang yang selesai salat berjamaah bersama Rasul, mereka kembali ke rumah mereka untuk salat berjamaah dengan istri mereka. Apakah boleh? Boleh. Berjamaah berulang, ketika kita berjamaah kemudian mengulang jamaah kita,
mengulang sholat kita lagi dengan niatan untuk berjamaah dengan orang lain agar orang lain tersebut dapat pahala jamaah, hukumnya boleh. Bahkan itu dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari sebuah safar, dari sebuah perjalanan. Satu riwayat menyebutkan ketika itu di waktu asar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai mengerjakan salat asar berjamaah. Datanglah sahabat tersebut, kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, "Apakah engkau sudah salat?" Dia katakan, "Belum ya Rasulullah, saya baru berpergian, saya baru datang dari safar." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Man tasaddaqa bihadza rajul?" Siapa yang mau bersedekah dengan orang ini, kata Rasulullah. Para sahabat kemudian melihat orang yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar untuk mendapatkan sedekah, stylenya fakir ataupun orang miskin. Maka para sahabat kemudian berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana kamu?" Tidak layak ya Rasulullah. Kata Nabi, salatlah engkau, kata Rasulullah, dengan orang yang belum salat ini. Fa innalaka nafilatan falahu fardun. Maka sungguh engkau dapat pahala sunnah dan dia dapat pahala wajib. Jadi kalau ada kawan belum salat berjamaah, kita sudah salat berjamaah, apakah boleh berjamaah dengan orang ini? Boleh. Bahkan itu dianjurkan. Kita bernilai pahala sedekah dan kita dapat pahala sunnah dan dia dapat dan menyelamatkan orang untuk mendapatkan pahala jamaah. Ini adalah keutamaan yang begitu besar. Ini yang dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika mereka salat selesai dengan Rasulullah, mereka pulang ke rumah dengan istri mereka, kemudian salat lagi berjamaah. Kenapa itu mereka ambil? Untuk mendapatkan pahala. Karena man shalla lillahi arba'ina yauma, siapapun yang mengerjakan salat 40 hari, la yafutu takbiratul ula, takbiratul ihram, dan dia tidak pernah kehilangan takbir ula, takbir yang pertama atau takbiratul ihram, kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq, maka dibebaskan dari dua pembebasan, bebas dari neraka Allah dan bebas dari sifat munafik. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, pentingnya untuk mendapatkan yang namanya takbiratul ihram. Idza uqimatus salata fala salata ila al-maktubah. Ketika iqamat sudah dikumandangkan, kata Rasul, dan kalian sedang salat sunnah, batalkan salat sunnah kalian, kata Rasulullah. Ikut takbir bersama imam. Ikut takbir bersama imam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Meskipun ulama berbeda akan 3 pendapat dengan hadis ini, Imam Ahmad Ibnu Hanbal menyatakan dia batalkan salat sunnahnya berapa rakaat pun yang sudah dia lalui. Imam Malik menyatakan dia batalkan salat sunnahnya kalau masih berada di rakaat yang pertama. Tapi kalau kenapa Imam Malik berpendapat demikian? Beliau menggabungkan dalil dari Syafi'iyah dan Hanabilah, dalil dari Imam Syafi'i dan dalil dari Imam Ahmad. Karena Imam Syafi'i berdalil dengan dalil, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan amal kalian ketika kalian sedang beramal. Dalil ini yang digunakan Syafi'iyah ketika ada orang yang salat sunnah, iqamat dikumandangkan, dia teruskan salatnya, karena kita dilarang untuk membatalkan ibadah kita ketika kita sedang beribadah. Imam Ahmad Ibnu Hanbal menyatakan dia batalkan salat sunnahnya karena Rasulullah jelas menyatakan, idza uqimatus salata fala salata ilal maktubah. Ketika iqamat sudah dikumandangkan, tidak ada lagi salat sunnah, kerjakan langsung salat wajib bersama imam. Imam Malik menggabung dua kelompok hadis ini, kelompok dua dalil ini. Beliau memahami kalau rakaat pertama dia batalkan, mengambil hadis tadi. Kalau sudah masuk rakaat kedua, dia teruskan mengambil ayat yang digunakan oleh Syafi'iyah. Dan dalam kaidah hukum menyebutkan al-jam'u muqaddam 'ala nasikh wal mansukh. Menggabungkan dua dalil itu lebih baik daripada mengambil satu dalil kemudian menggugurkan dalil yang lain. Dan pendapat Imam Malik adalah pendapat yang lebih ideal. Meskipun kita katakan tidak salah orang yang teruskan salat sunnahnya, silahkan. Dua silahkan, tapi menggabungkan dua dalil yang sepertinya bertentangan itu lebih baik daripada mengambil satu dalil kemudian menggugurkan dalil yang lainnya. Intinya adalah mengejar takbiratul ihram, perkara yang sangat diperintahkan. Bayangkan kalau salat sunnah saja kita diperintahkan untuk membatalkan ketika terjadi iqamah, apalagi hanya sekedar doa.
Iqamah dikumandangkan, kita masih sibuk dengan doa. Iqamah dikumandangkan, engkau batalkan. Mohon maaf, terlebih doa. Kadang ada sebagian orang sibuk dengan doanya, imam sudah Allahu Akbar, sayang dia kehilangan untuk mendapatkan takbiratul ihram. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita punya waktu kurang lebih di 20 menit ke depan. Atau ada hal yang perlu untuk diperbincangkan? Mungkin ulun langsung jawab pertanyaan yang sudah hadir ini dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak saya punya usaha di rumah, yaitu menerima pesanan kue pengantin, kue ulang tahun, dan hasil dari usaha tersebut digunakan untuk biaya anak-anak yang masih sekolah. Pertanyaannya, dalam Islam bolehkah kita menerima pesanan kue ulang tahun? Ikhwanu fillah rahimakumullah, kalau seandainya ala halati darurah, sama sekali tidak mendapatkan hasil dari apapun kecuali dengan apa yang disebutkan tadi, dan dia punya tanggungan yang luar biasa, dan dia tidak punya jalan yang lain untuk mencari hal-hal yang lain, maka ad-daruratu tubihu mahdzurat, hukum darurat itu diperbolehkan. Itu yang pertama. Poin yang kedua, ketika bicara pesanan kue ulang tahun tadi, apakah diperbolehkan? Khuruju minal masalah, solusinya adalah dia bikin kue, kemudian masalah tulisan-tulisan dia serahkan kepada orang yang memesan tadi. Dia bikin kue, layaknya dia bikin kue-kue yang lain, masalah tulisan-tulisan dia serahkan kepada orang yang memesan tadi, sehingga dia mampu berlepas diri dari apa yang disebutkan. Karena yang dititik beratkan oleh para ulama adalah pada kue-kue tersebut yang benar-benar diperdebatkan oleh para ulama, sehingga solusinya adalah kalau dia memang ingin bikin kue tersebut, dia bikin, kemudian urusan tulisan-tulisan dia serahkan kepada orang yang memesan. Sama seperti mungkin sebahagian orang ketika ditanya tentang hukum jual beli pada barang-barang yang terkadang digunakan, yang pada saat itu barang tersebut ternyata mengundang kemaksiatan, bagaimana solusinya? Solusinya adalah dia niat untuk jual barang saja, dan masalah pemakaian apa yang dia pakai itu adalah urusan dia. Niatnya hanya untuk sekedar menjual barang tersebut. Secara umum para ulama menggambarkan perkara-perkara yang dijadikan terjadi kemudaratan, mohon maaf, terjadi hal-hal yang tidak diharapkan adalah, maka cukupkan bagi dia hanya sekedar dia melakukan perbuatan dia, kemudian urusan orang dia hias, dia bikin indah yang lainnya, maka itu serahkan kepada orang tersebut, sehingga seakan-akan dia hanya melakukan transaksi pemesanan kue dengan kue yang biasa saja, sementara tulisan-tulisan tersebut dia serahkan. Dan lebih ideal kalau dia mampu bersikap, mohon maaf, kami tidak melayani tulisan-tulisannya misalnya. Kalau tulisannya dia serahkan kepada orang tersebut. Adapun kalau hanya sekedar dia bikin kue, maka hukumnya sama seperti orang yang membuat kue. Ya, meskipun sebagian orang menyatakan talayyin fi hadil masalah, ada sebagian orang yang mungkin mohon maaf berlemah lembut dengan masalah ini, sehingga mereka menyatakan ya tidak masalah, dan ini masing-masing beda, masing-masing sikap hukum mungkin yang berbeda. Sementara yang ulun pegang, mohon maaf, kalau memang terpaksa harus dia bikin, maka dia tidak ideal untuk menulis tulisan-tulisan apapun. Dia serahkan kepada si pemesan. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, dalam mengerjakan salat 2 rakaat, baik salat wajib ataupun salat sunnah, bolehkah duduk tahiyat akhir dengan iftirash? Ini khilaf, ini diperselisihkan pendapat oleh para ulama, dan kita tahu dari dulu memang terjadi perbedaan pendapat. Hanabilah berpendapat dia duduk iftirash, jumhur ulama menyatakan dia duduk dalam keadaan tawarruk. Kenapa jumhur ulama berpendapat demikian? Mereka berdalil dengan dalil karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kana fi raqatil akhirah wa fihi taslim, ada dan di dalamnya ada salam, maka Nabi duduk dalam keadaan tawarruk. Dalil inilah yang digunakan jumhur ulama. Berapa rakaat pun salat yang kita kerjakan, 2 rakaat, 3 rakaat, 1 rakaat, atau berapa rakaat pun, selama dia berada di rakaat terakhir dan ditegaskan oleh Rasul di dalamnya ada salam, terjadi salam, maka duduklah dalam keadaan tawarruk. Dan bahkan seorang Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, beliau pernah berfatwa, seorang yang masbuk
seorang yang masbuk, ketika dia masbuk 1 atau 2 rakaat atau berapa rakaat pun, maka duduknya orang yang masbuk mengikuti duduknya seorang imam. Duduknya orang yang masbuk mengikuti duduknya seorang imam. Yang ingin ulun maksudkan adalah ketika ada sholat subuh 2 rakaat atau Jumat 2 rakaat, kebetulan mungkin sebahagian saudara-saudara kita berpegang pada pendapat duduk pada posisi iftirash, tapi ketika dia sholat berjamaah maka hendaknya dia mengikuti duduknya seorang imam. Kenapa? Yang masbuk saja disuruh duduk sebagaimana imam, terlebih ketika dia bukan orang yang masbuk. Adapun kalau dia mengerjakan sholat sunnah sendiri 2 rakaat, maka ini pilihan sikap. Yang mau iftirash silahkan, yang mau tawarruk silahkan, karena ini ikhtilaf dan kita katakan ahlan wa sahlan li khilafiyah. Selamat datang perbedaan pendapat. Wallahu a'lam. Jika imam batal ketika sholat berjamaah sedang sujud, imam batal dalam sholat berjamaah ketika sedang sujud, bagaimana cara makmum yang menggantikan? Apa cara majunya ke depan dengan merangkak atau bagaimana? Ikhwanu fillah rahimakumullah, ketika imam batal pada saat dia sujud, maka sebenarnya imam dia punya 2 pilihan. Pilihan yang pertama, dia keluar dari sholat berjamaah tadi. Pilihan yang pertama, dia langsung keluar dari salat berjamaah. Pilihan yang kedua adalah ketika dia sujud, dia ingin selamatkan orang-orang yang ada di belakang, dia ambil dulu posisi duduk agar memudahkan orang yang mengganti. Dan ini khilaf pada sikap yang kedua, ini khilaf. Sebagian ulama memperbolehkan ketika dia sujud dia batal untuk menyelamatkan orang yang di belakang, karena akan terjadi kebingungan yang ada di belakang, maka dia ambil posisi duduk, takbir Allah Akbar, kemudian dia keluar. Ini pilihan sikap. Namun kalau kita mengambil pilihan yang pertama, sujud kemudian batal dan dia keluar, bagaimana makmum menggantinya? Dia ganti ala qadri mastata, dia ganti semampu dia. Dan yang mana yang paling mudah menurut dia? Kalau mungkin mudahnya merangkak silahkan. Kalau misalnya dia bangun dulu dari sujud, kemudian dia berjalan, kemudian dia ambil posisi sujud, maka silahkan. Dan ini jelas perkara istihadiyah, perkara istihad, karena mohon maaf tidak terjadi di zaman Rasul secara detail sebagaimana yang ditanyakan tadi. Dan Nabi SAW ketika dihadapkan dengan pilihan akhadha bi aisirihima, Nabi senantiasa mengambil pilihan yang termudah. Sekarang mana yang termudah? Yang termudah mungkin mohon maaf ketika makmum tahu imam sudah keluar dari tempat sholatnya, dia berdiri kemudian dia sujud, kemudian dia teruskan sholatnya. Ini mungkin yang termudah, karena kalau harus disuruh merangkak posisi sujud itu ngalih benar, berat. Sehingga ambil yang termudah saja, karena tidak dijelaskan secara detail oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya dijelaskan imam batal, maka makmum yang di belakang yang layak menjadi imam, dia yang maju ke depan. Makanya bahasa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, liyurini jawil ahlami wa ahlun nuha, orang-orang yang ada di belakang aku, kata Rasulullah, aku harapkanlah orang yang sudah akil balik dan mengerti bagaimana cara memimpin sholat berjamaah. Untuk apa? Untuk menjaga imam kalau mungkin terjadi kesalahan. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, membuat sholat berjamaah dengan berjarak dalam kondisi yang sudah normal, tidak ada darurat, apakah membatalkan sholat jamaah tersebut? Mohon maaf, wallahu alam, kita tidak katakan membatalkan sholat tersebut, namun mohon maaf boleh jadi mengurangi kesempurnaan, karena dikatakan batal sholat adalah ketika kehilangan rukun ataupun kewajiban di dalam sholat. Dikatakan batal di dalam sholat ketika kehilangan rukun ataupun kewajiban dalam sholat. Dan ulun sampaikan, ini pilihan sikap masing-masing pengurus masjid, mungkin punya keputusan yang berbeda. Mungkin ada sebagian orang yang mungkin sudah merapatkan, ada mungkin sebahagian yang masih dalam kondisi untuk menjaga jarak. Dan ini pilihan sikap. Hukum asal harus kita akui, hukum asal merapatkan, meluruskan dan merapikan shaf itu minimal jatuh kepada sunnah muakkad, minimal. Lebih dari 18 kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk merapatkan, meluruskan dan merapikan shaf. Istau, istaqim, i'tadilu, saddul khalaq, hadu ma baina manakibukum fala takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Hampir 18 kalimat Nabi menjelaskan rapikan, luruskan, rapatkan shaf, karena semuanya ini adalah min iqamatus shalah. Semuanya ini adalah untuk menyempurnakan sholat kita. Syarat sempurnanya sholat berjamaah adalah rapat, rapi dan lurus. Kita sepakat rapat, rapi dan lurus itu adalah salah satu syarat
sempurnanya salat berjamaah. Dan hukum ini bisa bergeser kapan? Kalau terjadi kedaruratan. Kalau darurat maka dia membuka jarak, dia harus memberikan jarak kalau darurat. Mohon maaf, kalau seandainya sudah tidak didapatkan kedaruratan tersebut, idealnya dia kembalikan kepada hukum asal. Idealnya kita kembalikan kepada hukum asal. Kita bicara hukum ideal. Karena alasan apa lagi kita mengatakan bahwa kita harus memberikan jarak? Kalau keadaannya darurat benar. Tapi ketika tidak terjadi kedaruratan lagi, maka kita tidak boleh mendaruratkan sebuah keadaan yang itu tidak darurat. Tidak ideal kita mendaruratkan sebuah keadaan yang dia tidak darurat. Di Banjar itu Pak, lebih 90% sudah berapat. Masjid-masjid Muhammadiyah mayoritas sudah rapat, mayoritas. Fatwa tarjih Muhammadiyah dia bukan mengikat, tapi putusan tarjih itu yang mengikat. Fatwa itu dilihat kondisinya dan kadang bisa berubah tergantung kondisi dan keadaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon maaf, ulun awam bicara kesehatan ulun sama sekali tidak mengerti, tapi ulun belum menerima secara logika ulun. Ketika kita merapatkan saf dengan tetap menggunakan masker, wallahualam ulun tidak tahu logika mana yang mengatakan orang itu terpapar dengan orang yang di samping. Kalau benar orang itu memang mungkin positif dengan dia menutup mulutnya. Kalau hanya sekedar berdekatan dengan kaki, apakah kaki bisa menjadikan orang tersebut terkena virus yang mengkhawatirkan tadi? Sampai hari ini ulun belum menerima dengan logika ulun, mohon maaf. Pian tanya orang kesehatan lah. Ketika kita menggunakan masker, tutup mulut kita, apakah dengan kita menutup mulut kita dengan masker tersebut, kemudian kita mendekatkan jarak dengan orang yang di samping, apakah benar kajian kesehatan menyatakan dia bisa terkena? Wallahualam, ulun tidak tahu. Karena yang ulun tahu adalah keluarnya air liur mungkin, dan itu mungkin terhirup dengan hidung dan yang lainnya, atau masuk. Nah ini mungkin. Tapi kalau posisi mulut sudah ditutup, wallahualam ulun tidak tahu, tidak masuk logika sehat ulun, mohon maaf. Tidak masuk logika berpikir ulun. Kalau hanya sekedar merapatkan, dan ini perlu untuk sama-sama dibahas. Masing-masing pengurus mungkin duduk, masing-masing jamaah mungkin duduk, ya cari jalan yang terbaik, mana yang terbaik. Karena terus terang jamaah ini mengumpati pengurus saja. Jar pengurus berjarak juga ini. Jar pengurus merapat juga. Kadang kode apa-apa ya. Jar pengurus berjarak. Karena jamaah tetap mengikuti. Jadi idealnya memang kajiannya adalah pertama, apakah ini masih darurat atau tidak. Kalau tidak dalam keadaan darurat, mohon maaf, kita tidak punya alasan. Dan kalau tawaiyazubillah, kita berlindung kepada Allah, terjadi apa yang tidak diharapkan, terjadi apa yang tidak diharapkan, kita kembalikan kepada hukum darurat lagi. Artinya ya sudah, buka lagi jarak kalau memang kondisinya darurat lagi. Mudah. Kalau seandainya tidak terjadi kedaruratan, kenapa kita bertahan pada keadaan yang itu belum atau tidak dihukumi darurat? Sementara mohon maaf, itu yang ulun sampaikan di banyak pertanyaan kawan-kawan di masjid, takmir masjid. Karena banyak yang bertakun, kenapa aljad ya merapat berduhul-duhul aja. Karena kami melihat kami tidak mendapatkan kedaruratan lagi, dan kami tidak ingin bermain dengan perkara yang itu tidak darurat. Kami tidak ingin bermain pada langkah yang itu bukan darurat. Kami katakan kalau itu tidak darurat, ya sudah, kita kembalikan kepada secara umum apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita menghormati semua apapun yang diputuskan. Kalau tetap berjarak silahkan, kalau tidak mau berjarak ya silahkan, ya masing-masing diperbincangkanlah. Wallahu a'lam. Kalau kita datang di sebuah masjid dan ternyata di dalam masjid sudah penuh sehingga kita berada di teras atau halaman masjid, apakah kita juga tetap disunahkan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid? Kalau hanya sekedar teras yang di depan ini, apakah kita diperintahkan untuk mengerjakan tahiyatul masjid? Tetap diperintahkan untuk mengerjakan tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah masuk halaman parkir,
Tidak berani kita katakan bahwasanya ada tahiyatul masjid di halaman parkir. Yang ada adalah ketika kita masuk masjid, dan istilah masjid adalah tempat yang di sana terjadi salat-salat yang 5 waktu dan juga khutbah Jumat. Kalau misalnya khutbah Jumat terjadi di hari Jumat tersebut, kemudian jamaah sampai luar dan hadir sampai teras, maka tentunya berlakulah tahiyatul masjid juga di tempat tersebut. Sehingga mohon maaf, teras yang kita mungkin tidak bisa masuk ke dalam masjid karena banyaknya jamaah, terkhusus misalnya di hari Jumat, apakah tetap berlaku tahiyatul masjid? Tetap berlaku tahiyatul masjid, tetap berlaku tahiyatul masjid. Kenapa? Karena di tempat tersebut adalah tempat yang juga tetap disolati oleh jamaah atau kaum muslimin. Wallahu a'lam. Bolehkah salat isyraq di teras masjid? Dan tolong berikan pencerahan syarat-syarat salat isyraq dan yang membatalkannya. Salat isyraq itu di dalam masjid, kecuali sekali lagi dalam kondisi dia tidak bisa masuk masjid dari awal. Setelah selesai salat subuh dia tetap berada di tempat tersebut, maka terjadilah salat isyraq di tempat tadi. Tapi kalau seandainya dia sudah berada di masjid, kemudian dia keluar dan dia berada di teras, maka mohon maaf, ini tidak ideal. Bahkan boleh jadi mohon maaf, ini tidak sempurna kalau seandainya dia tetap mengerjakan syuruk. Lihat bahasa hadis Rasul. Yang namanya salat syuruk atau isyraq adalah barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah, barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah, summa qa'ada hatta yadhkurallah ta'ala, summa qa'ada yadhkurallah ta'ala hatta yutlu syams, kemudian dia duduk di tempat dia. Ketika dia duduk, dia dalam keadaan mengingat kepada Allah, baik zikir, baik doa, baca Quran, hadir pada majelis, silahkan. Dia berada di tempat tersebut dan dia bertahan sampai tulu isyams, sampai munculnya matahari. Kemudian baru dia salat 2 rakaat. Perbuatan ini kata Rasulullah ka umrati wa hajatin tamatin tamatin tamatin, dicatatkan pahala seperti umrah dan haji sempurna 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 kata Rasulullah. Syaratnya dia subuh berjamaah, dia salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia bertahan di, dia keluar, kemudian dia masuk lagi, hukumnya boleh. Kenapa? Karena keluarnya dia bukan atas kehendak dia, tapi karena hajat dia, kedaruratan dia menjadikan dia keluar. Tapi kalau orang itu sudah berada ke mobil misalnya, kemudian masuk lagi, mayoritas ulama menyatakan tidak berlaku lagi syuruk bagi dia, karena keluarnya dia ke mobil tadi itu hajat pribadi dia, keinginan dia. Tapi kalau orang itu ke toilet, jelas ini perkara darurat, ini perkara darurat. Nah, ini yang diperbincangkan oleh para ulama, hendaknya dia ikuti syarat-syarat tadi. Salat syuruk itu dikatakan batal kapan? Kalau dia keluar dari masjid tanpa ada hajat, tanpa ada keinginan yang bersifat darurat, tahu-tahu dia keluar, maka ini tidak diharapkan lagi untuk dia mengerjakan syuruk. Kenapa? Karena syuruk itu pahalanya besar, umroh dan haji sempurna, sehingga syarat-syarat itu pun diperketat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pahala yang besar tersebut, maka syaratnya pun juga sangat ketat. Dan al-jaza min jinsil amal, ganjaran pahala disesuaikan dengan usaha yang dia kerahkan. Dan wajar dia punya pahala besar, maka persyaratannya pun juga begitu ketat. Wallahu a'lam. Bolehkah sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat dengan 1 kali salam? Hukumnya boleh, namun yang lebih afdal dia bagi 2 rakaat 2 rakaat. Berbeda dengan qiyamut tarawih yang jelas-jelas ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, atau qiyamul lail salat tahajud yang jelas ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pilihan 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam, kemudian 3 rakaat. Itu jelas ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi qobliyah zuhur apakah boleh 4 rakaat dengan 1 kali salam? Hukumnya boleh. Kalau ditanya apakah hukumnya boleh, hukumnya boleh. Kenapa? Karena ketika Rasul menjelaskan 4 rakaat sebelum sholat zuhur, Rasul tidak bicara 1 kali salam atau 2 kali salam. Ketidak ada keterangan Rasulullah inilah akhirnya memunculkan pendapat dengan 1 kali salam, karena mengambil zahir hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagian ulama berpendapat dia pecah dua-dua, karena keumuman hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam salatul laili wa salatul nahar masna masna, salat malam ataupun salat yang dilakukan di waktu siang kerjakanlah 2 rakaat 2 rakaat. Inilah yang digunakan dalil kenapa ada yang dua-dua. Dan sebagian orang mengambil sikap yang dua-dua karena sebagian orang merasa nyaman. Karena kalau 4 rakaat sekali salam itu bisa kada ingat hitungan rakaatnya, bisa nyanyuk 3 ke 4 tadilah 3 ke 4.
Nah kalau orangnya kartapi peingatan, kalau saya nang 4 rakaat sekali salam ini, nang dua-dua aja. Kalau nang peingatan ya silahkan, dia punya memori yang kuat. Apalagi misalnya dia sudah punya kebiasaan, rakaat pertama Al-Asr, rakaat kedua Al-Ikhlas, rakaat ketiga Al-Falaq, rakaat keempat misalnya An-Nas. Dia sudah rutin, dia sudah punya patokan. Ya silahkan kalau ingin dengan 1 kali salam. Wallahu a'lam. Habis waktunya nah. Ada pertanyaan kah? Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan pertama tadi Ustaz mengenai takbiratul ihram. Tidak. Di dalam sholat kita tuh ada 2 takbir. Pertama takbiratul ihram dan takbiratul intikal. Perpindahan antara rukun ke rukun. Pertanyaan saya, untuk ucapan takbiratul ihram dengan takbir intikal apakah sama? Maksudnya Allahu Akbar waktu takbiratul ihram, kemudian intikal Allahu Akbar. Saya pernah memperhatikan beberapa imam di dalam takbiratul ihram mereka dengan mengucapkan Allahu Akbar, tetapi di intikal ada dengan Allahu Akbar biasa, ada juga dengan Allahu Akbar. Ya, yang mana itu? Kemudian dalam kaifiatnya pun demikian, bagaimana? Apakah waktu kita mengangkat tangan di atas langsung mengatakan kalimat Allahu Akbar, atau pada saat kita di bawah mengayunkan tangan menaik ke atas sampai Allahu Akbar? Dan saya perhatikan juga ada juga yang pada saat di bawah Allahu Akbar sampai ke berqiyam. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lafaz kalimat Allah Akbar yang diucapkan baik di takbiratul ihram ataupun takbir intiqal dia sama, dalam artian dia sama mengucapkan kalimat Allah Akbar. Ketika sebahagian orang memperpanjang kalimat Allahu Akbar, apakah boleh? Hukumnya boleh. Kenapa? Karena itu tidak merusak makna dan tidak merusak arti. Yang merusak makna adalah ketika dia ucapkan A-nya lebih besar, Allahu Akbar. Jelas, ini rusak artinya. Allahu Akbar artinya Allah apakah maha besar. Dan ini adalah lafaz kesyirikan. Dan kalau dia hanya memperpanjang kalimat Allahu Akbar, apakah boleh? Hukumnya boleh, dan itu tidak merusak makna ataupun tidak merusak arti, dan secara hukum salatnya tetap sah dan itu dibenarkan. Kemudian, dan itu berlaku baik intiqal ataupun takbiratul ihram. Dia punya pilihan, hendak diperpanjang intiqal, mau dia perpanjang hanya ihramnya saja, takbiratul ihramnya saja, silahkan. Tidak dipermasalahkan dengan lafaz kalimat Allahu Akbar, tidak dipermasalahkan. Kemudian, kapan kita mengucapkan kalimat tersebut? Ada 3 riwayat yang menjelaskan bahwasanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbir ma'a takbiratul ihram. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh melakukan gerakan dan selesai gerakan tersebut bersama dengan ucapan beliau. Dan ini berlaku baik di takbiratul ihram ataupun takbir intiqal. Takbir berpindahnya rukun kepada rukun berikutnya. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan kalimat Allahu Akbar persis bersamaan dengan gerakan beliau dan selesainya gerakan tadi. Dan di sini bisa dipahami bahwasanya kalimat Allah Akbar yang diucapkan Nabi itu selesai dan gerakan Rasulullah juga sudah sempurna. Ini yang paling sering dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat Imam Abi Daud yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melakukan gerakan lebih dulu baru mengucapkan kalimat Allah Akbar. Beliau pernah melakukan gerakan lebih dulu baru mengucapkan kalimat Allah Akbar. Dan kondisi yang seperti ini dipakai oleh sebahagian imam di Masjidil Haram, khususnya Syekh Abdurrahman Sudais hafizahullah taala. Seorang Syekh Abdurrahman Sudais kadang mengambil pendapat melakukan gerakan dulu baru Allah Akbar. Dan itu ditanya oleh murid-murid beliau, "Wahai Syekh, kenapa Anda lebih dulu melakukan gerakan baru mengucapkan kalimat Allah Akbar?" Padahal yang paling masyhur adalah gerakan dengan ucapan itu bersamaan. Jawaban beliau, "Saya ingin melakukan gerakan lebih dulu. Pertama, ada hadis Rasul yang pernah dipraktikkan Nabi. Yang kedua," kata beliau, "saya melakukan gerakan ini lebih dulu untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di belakang saya.
Karena tidak semua orang yang ada di belakang saya adalah orang yang mengerti cara sholat berjamaah. Ada orang yang baru mendengar kalimat Allah sudah melakukan gerakan, dan ini seakan-akan mendahului atau bersama dengan gerakan seorang imam. Maka Syekh Abdurrahman Sudais boleh mengambil gerakan lebih dulu, baru mengucapkan kalimat Allah Akbar untuk menyelamatkan orang yang di belakang. Karena kalau beliau sudah melakukan gerakan, beliau ucapkan Allah di belakang, walaupun dia sudah mengangkat kedua tangan, sudah terselamatkan dengan gerakan yang lebih dulu oleh Syekh Abdurrahman Sudais, dan itu pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara hukum itu hukumnya boleh, artinya dia boleh untuk melakukan gerakan dulu, dia boleh untuk bertakbir bersamaan dengan gerakan tersebut, dan ini hal-hal yang pernah dipraktikkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, yang secara umum yang lebih sering dilakukan Rasulullah bersamaan. Maksud bersamaan di sini adalah ucapan kalimat bar, Allah Akbar, bar itu selesai dia ucapkan dan gerakannya sudah sempurna, sehingga dia bisa ambil ucapan kalimat Allah Akbar di pertengahan bangun dari sujud. Misalnya dia bangun dari sujud baru diucapkan Allahu Akbar, agar apa? Agar barnya dia itu sama dengan gerakan terakhir dia atau sempurnanya gerakan dia. Karena patokan makmum di belakang adalah kapanpun imam sudah mengucapkan kalimat bar, maka makmum diperintahkan untuk melakukan gerakan. Patokan kita makmum di belakang imam, kapanpun imam membaca Allahu Akbar, terdengar kalimat bar, kita melakukan gerakan. Nah, gerakan yang kita lakukan tersebut diharapkan imam sudah mengucapkan bar dan dia bersamaan dengan gerakan dia, sehingga makmum pun sudah tidak dipermasalahkan lagi, tidak dikatakan lagi dia bisa mendahului imam. Kenapa? Karena ucapan imam dengan gerakan tadi sudah sempurna. Sehingga terkadang ada imam yang dari bangun dari sujud Allahu Akbar disamakan, ada sebahagian imam bangun dari sujud dia bergerak dulu baru Allahu Akbar. Agar apa? Agar barnya dia bersamaan dengan gerakan yang sudah sempurna. Mohon maaf, tidak ideal bagi imam ketika dia baca Allah Akbar dia baru Allahu Akbar baru dia melakukan gerakan. Ini kurang ideal karena dia berpotensi makmum akan mendahului dia, karena makmum mendengar Allah dia melakukan gerakan. Meskipun secara hukum ya itu diperbolehkan, tapi kita juga harus menyelamatkan orang-orang yang ada di belakang. Wallahu a'lam. Ulun kira cukup sekian, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.